Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septiadi Indrajana dengan NIM 42222111006, Prodi Robotika Malam semester 3. Jadi di sini saya akan mengerjakan UAS. Namun sebelum itu saya ingin memberitahu bahwa di sini saya membuatnya dengan laptop yang berbeda. Pertama di sini Mastercam-nya menggunakan laptop teman saya dikarenakan eh, laptop saya tidak bisa menjalankan Mastercam-nya, hanya bisa menjalankan Efficiency. Sedangkan laptop teman saya ini cuma bisa menjalankan Mastercam tapi tidak bisa menjalankan Efficiency-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Untuk langkah pertama yakni kita klik F9 dulu untuk aktifin line guide-nya seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat kotak. Kita buat fokus ke tengah begini dengan ukuran kotaknya yakni 180 kali 180. Oke, enter. Setelah itu kita buat kotak lagi. Di sini untuk menjadi bordernya yakni ukurannya 160 dikali 160. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu kita buat kotak lagi persegi panjang dengan ukuran yakni 110 dikali 60. Oke, jadi nanti kotaknya akan menjadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat logonya. Di sini saya ingin membuat logo dari Xiaomi seperti ini, M dan I seperti itu. Lalu untuk pembuatannya di sini kita menggunakan line. Ini kotak ini fungsinya sebagai yang ngebantu kita nanti. Sini panjangnya 60. Lalu setelah itu ke samping sini panjangnya 80. Lalu ke bawah panjangnya 60 juga. Lalu untuk masing-masing garis ketebalannya yakni 20. Lalu ke atas yakni 40. Lalu ke samping yakni 40 lagi. Ke bawah yakni 40. Lalu ketebalannya sama yakni 20. Oke. Setelah itu kita buat garis di tengah huruf M ya. Jarak antar garis yakni 10. Buat di sini 10. Kemudian ke atas itu 30. Kemudian ke samping yakni 30 lagi. Ketebalannya yakni 20. Lalu ke bawah sama 30. Lalu setelah itu tutup garisnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita membuat huruf I-nya. Garisnya sini 60. Ke samping sama ketebalannya 20. Lalu setelah itu ke atas panjangnya 60. Lalu setelah itu kita tutup 20. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah mulai jadi sketsa kasarnya. Setelah itu kita trim bagian-bagian garis yang ingin kita buang. Oke. Kayak di sini saya ingin membuang. Oke. Setelah itu kita buang garisnya. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini.
Nah, lalu setelah itu kita buat lengkungan seperti ini dengan cara kita fillet. Sini untuk filletnya yakni 20. Lalu yang ini untuk bagian border luar ini kita fillet juga dengan sama yakni 20 ke 4 sudut ini. Kemudian untuk bagian sini yang dekat garis tengah ini filletnya yakni cuman 10, setengah dari 20. Nah, udah jadi seperti ini bentuknya. Kita hapus F9-nya. Oke. Setelah itu kita ubah sudut pandang menjadi isometrik seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke mesin type, pilih mill, lalu klik default, lalu kemudian klik stock setup, bounding box, kita centang. Nah, di sini kita masukkan untuk Z-nya yakni 30. Setelah itu centang seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita pergi ke toolpath, lalu klik kontur. Di sini saya membuat namanya AAS. Oke. Oke. C-plane. Pilih yang ini. Setelah itu oke. Nah, untuk toolnya kita di sini menggunakan nomor 219 yakni flat end mill diameternya 10. Kalau kita pergi ke depth cut, kita centang untuk maksimal pemakarannya yakni 1, lalu keep tool down. Kita pergi ke multi passes. Di sini di sini kita masukkan angka 3, lalu di sini 4. Begitu juga di sini kita klik 3, lalu klik 4. Di sini maksudnya biar habis ya pemakaran, gak ada sisa. Lalu setelah itu keep tool down juga. Lalu kita pergi ke linking parameter, ubah semuanya menjadi absolute. Lalu untuk bagian depth-nya di sini masukkan angka minus 20. Setelah itu oke. Jadi seperti ini. Lalu kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Yap, kayaknya ini udah sesuai. Oke, langkah berikutnya kita ingin bor bagian tulisan MI-nya ini. Kita pergi ke toolpath, lalu setelah itu pilih pocket. Pergi ke pilih C-plane, lalu klik bagian-bagian yang ingin kita bor ini. Lalu setelah itu centang. Nah, untuk bagian tool tetap sama menggunakan flat end mill diameter 10. Lalu pilih roughing, parallel spiral, entry motion pilih yang rem. Kemudian deep cut-nya sama, 1 saja. Keep tool down. Lalu linking parameternya di sini ubah ke absolute semua dengan depth-nya yakni sama, yakni minus 20. Setelah itu klik centang seperti ini. Oke, untuk pembuktiannya kita lihat terlebih dahulu di sini. Nah, oke, udah sesuai. Kita coba simulasiin semuanya dulu. Tes. Oke, udah sesuai. Udah sama kayak yang di sini. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat G-code-nya. Pertama kita pergi ke toolpath group 1, lalu kita klik select all operation, lalu setelah itu pilih regenerate all select operation. Dan setelah itu klik G1. Ubah menjadi override, lalu kemudian klik centang. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu keluar yakni G-code-nya. Nah, di sini kita hapus bagian G-code-nya agar bisa disimulasiin di SSCNC. Kita hapus dari persen ini sampai ke N104. Di N106 ini bagian A0 kita hapus. Seperti ini. Lalu untuk bagian N108 kita ubah G43 menjadi G54, lalu H219 kita hapus. Ini kita ubah jadi G54. Oke. Setelah itu kita pergi ke paling bawah. Kita hapus dulu untuk bagian persennya. Lalu setelah itu kita hapus bagian 2 baris ini. Oke. Jika sudah, kita pergi ke file lalu save as. Oke, di sini saya beri nama
eh G-code aja kali ya. G-code G-code AAS. Oke, seperti ini. Dengan eh formatnya yakni .txt seperti ini. Lalu setelah itu klik save. Nah, untuk bagian master camnya sudah cukup sampai di sini. Nanti saya lanjut ke laptop saya sendiri untuk efisiensinya. Baiklah, sekarang saya sudah berada di laptop saya sendiri. Untuk kali ini di laptop saya ini saya akan mensimulasikan G-code tadi, G-code kemarin yang udah saya buat di Mastercam dari laptop teman saya. Kali ini akan saya simulasikan ke dalam aplikasi efisiensi. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Pertama kita klik run dulu. Nah, di sini sudah berada di tampilan awal dari efisiensi. Kita zoom. Nah, langkah pertama sebelum kita simulasikan G-code-nya, yakni kita masukkan dulu benda kerjanya. Di sini kemarin kita menggunakan ukuran 180 dan tebalnya yakni kemarin 30. Nah, seperti ini. Kemudian kita angkat ya benda kerjanya dari ragumnya ini. Kita angkat sampai ke mentok seperti ini. Oke. Jika sudah seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita pasang end millnya di sini. Kita pergi ke tool management, add, pilih yang flat. Kemarin kita menggunakan diameternya yakni 10 dan panjangnya 100. Nah, nomor ini kita jadikan dia main spindle. Setelah itu oke. Nah, sudah terpasang seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita setting titik 0 dengan cara pergi ke jog, ref mode, Z, X, dan Y. Nah, biar cepat kita gunakan rapid position. Nah, di sini jadi kemarin itu saya lupa untuk setting. Jadi nanti untuk setting titik nolnya itu end mill ini nanti berada di tengah, bukan berada di kiri bawah seperti biasa. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah kita kunci ya, kita ke jog, measure workspace. Setelah itu basic kita ubah dulu menjadi G54. Setelah itu kita klik calc, Y nya juga kita klik calc, dan Z nya juga sama, kita klik calc. Jika sudah seperti ini kita balik lagi Z, X, dan Y. Oke. Langkah berikutnya adalah kita masukkan G-code yang telah kita buat dengan cara kita klik auto. Setelah itu kita pergi ke program manager. Di sini kita klik new, kita kasih nama AS. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan open, yes, oke. Di sini kita rubah project files menjadi all files seperti ini. AS namanya kemarin. Kita klik open. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, setelah itu kita klik execute. Ya, kita klik execute. Kemudian setelah itu ya, kita ini saya kecilkan terlebih dahulu. Kita klik execute. Jika sudah, kita klik cycle start. Jadi nanti di simulasi ini saya agak lama ya, karena proses pemakanannya hanya 1 mili. Proses pemakanannya hanya 1 mili, dan ya dalam sekali saya buat 20 mili kalau nggak salah. Kan total dari ininya 30. Saya buat sampai kedalamannya 20 gitu. Jadi agak lama. Untuk langkah pertama di sini dia
dia membuat bagian pinggirnya terlebih dahulu, baru setelah itu ke tulisannya, seperti itu. Oke, sudah siap bagian pinggirnya. Kemudian sekarang dia membuat bagian huruf M-nya.
Nah, untuk sekarang dia membuat bagian tengah dari huruf M. Dan sekarang dia membuat huruf I-nya. Oke, sudah siap jadinya dan jadinya sekarang seperti ini. Di sini saya nonaktifkan dulu trashnya. Nah, jadi seperti ini. Logo Xiaomi. Oke. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya pada saat mempresentasikan AAS ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.